Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Nixon RZ, dalam channel YouTube Makdos. Hari ini kita ingin berbincang tentang indeks prestasi kumulatif. Mungkin bagi kalian yang menjadi mahasiswa atau seorang alumni perguruan tinggi sangat pahamlah apa yang disebut sebagai IPK atau IP semester atau IP. Indeks prestasi. Ini prestasi merupakan ukuran nilai ya, pencapaian prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Berarti dalam hal ini indeks prestasi yang tinggi itu menunjukkan mestinya itu menggambarkan pencapaian keahlian akademik yang tinggi pula. Nah, tapi di sini ada satu hal yang ingin saya ungkap ya, yang ingin saya juga kupas ya. Ada fenomena yang cukup unik ya, bahwa di banyak perguruan tinggi rata-rata ingin indeks prestasi mahasiswa tersebut juga berada pada nilai yang tinggi. Ada perguruan tinggi yang pelit dalam pemberian indeks prestasi bagi mahasiswanya. Nah, di sini mungkin ada hal yang harus kita perhatikan. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari pengaruh bidang ilmu yang diwakili oleh indeks prestasi tersebut. Ketika kita berbicara bidang ilmu sosial yang mengandalkan hafalan atau mengandalkan penalaran sosial, barangkali indeks prestasi yang tinggi itu menunjukkan bahwa dia mampu menalar, melakukan penalaran sosial yang tinggi pula. Kalau kita berbicara untuk ilmu-ilmu sosial, mungkin itu tidak terlalu bermasalah. Tapi indeks prestasi yang tinggi dalam bidang ilmu eksakta, dalam bidang ilmu rekayasa itu merupakan sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan dalam suatu keahlian teknis sesuai dengan bidang ilmunya. Maksudnya gimana? Contohnya begini ya. Ketika kalian berada di jurusan IT. Mungkin di sini saya lebih cenderung menggunakan contoh jurusan IT ya, karena saya berada di bidang itu. Ketika kita melihat indeks prestasi seorang mahasiswa atau sarjana IT yang berada pada nilai yang dianggap tinggi, misalnya di atas 3,5, makanya sepantasnya lah ya, kalau orang umum kemudian memiliki ekspektasi dengan indeks prestasi yang tinggi tadi, maka kita berharap dia adalah seorang yang memang pakar dalam bidang teknologi informasi. Ekivalensi dan kepakaran dalam bidang teknologi informasi tersebut adalah penguasaan teknisnya. Misalnya kemampuan membuat program yang memadai, atau penguasaan teknik jaringan yang mumpuni. Ya, mestinya begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Ketika faktanya Anda memiliki indeks prestasi yang berada pada tingkat yang tinggi tersebut, maka kemudian itu mestinya harus dibarengi dengan kemampuan teknis, kemampuan penguasaan teoritis yang sepadan. Pengalaman saya selama ini sering sekali kemudian saya menghadapi kekecewaan ketika saya berhadapan dengan seorang sarjana IT, sarjana komputer, terus kemudian IPK-nya tinggi. Ketika saya berikan tantangan untuk untuk terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis, cenderung kemudian mengelak. Ya, terus bagaimana ini? Ada suatu fenomena yang lucu juga ya. Ketika saya pernah berada di sebuah perguruan tinggi, di mana IPK pada para lulusan di sana itu kemudian selalu ada tuntutan. Ketika IPK-nya tinggi, itu akan dituntut bahwa mahasiswa tersebut atau sarjana tersebut juga memiliki keahlian teknis, keahlian teoritis,
penguasaan ilmu yang memadai pula. Pada satu periode, begitu kerasnya saya mengkampanyekan, mensosialisasikan. Kalau IPK kalian tinggi, kalian harus berani bertanggungjawabkan IPK tersebut dengan penguasaan keahlian yang memadai pula. Maka di sini kemudian muncullah kejadian-kejadian lucu. Banyak kemudian para mahasiswa tersebut kadang-kadang takut mendapatkan nilai yang bagus. Karena khawatir bahwa dia tidak mampu mempertanggungjawabkan nilai yang bagus itu. Ada mahasiswa yang kemudian datang kepada saya untuk minta diganti nilainya yang tadi yang saya berikan bagus, karena memang layak dia mendapatkan nilai bagus, tapi minta diganti dengan nilai yang lebih rendah. Dalam rangka untuk menjaga, ya, menurunkan tingkat kelajuan kenaikan indeks prestasi dirinya. Bagi anak-anak di sana, nilai IPK di atas 3,5 itu merupakan nilai yang sakral. Kenapa? Begitu nilai indeks prestasi di atas 3,5 dan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu, maka secara otomatis di dalam ijazahnya akan tercantumlah predikat sebagai sarjana dengan predikat kelulusan cum laude. Dan itu merupakan suatu yang sakral di dalam ijazah. Nah, fenomena yang saya sampaikan tadi, mahasiswa-mahasiswa tersebut cukup ngeri ketika kemudian ijazahnya harus tercantum identitas atau apa itu tadi? Cum laude tadi. Mungkin barangkali ini perlu jadi pemikiran bagi kita semua, bagi kalian yang saat ini duduk di perguruan tinggi, saat ini kuliah, silahkan kalian untuk mengejar nilai setinggi mungkin. Tapi tolong diperhatikan juga, ketika kalian memiliki nilai yang tinggi, selayaknya jugalah kalian harus memiliki penguasaan terhadap bidang ilmu yang diwakili nilai tersebut yang setara dengan nilainya. Saya sebagai seorang dosen memberikan kebebasan sebetulnya kepada mahasiswa untuk mengambil nilai apa saja yang dia mau. Silakan diambil. Kamu mau A, silakan ambil A. Kamu mau B, silakan ambil B. Kamu mau C, silakan ambil C. Tapi untuk mengambilnya, lakukanlah usaha yang sesuai dengan nilai tersebut. Nah, ini mungkin barangkali yang perlu kita renungkan. Ketika kalian berburu indeks prestasi yang setinggi-tingginya, maka kemudian sadari jugalah bahwa indeks prestasi yang tinggi tersebut harus berani kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan bahwa memang kita pakar, ya memang kita ahli. Nah, ini yang harus betul-betul jadi perhatian bagi mereka yang background keahlian keilmuannya ada korelasinya dengan kemampuan teknis, dengan kemampuan teoritis yang terukur. Ya akan berbeda ya masalahnya, misalnya kalian berada di jurusan ilmu komunikasi atau humas, bahwa seseorang tersebut memang ada, mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan tentang pendekatan ilmu komunikasi yang baik. Tentunya dia kemudian layak juga untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi itu ukurannya kan tidak eksak. Ya, pendekatannya lebih ke kualitatif. Sementara di bidang teknik, pendekatan kita akan lebih kuantitatif. Ketika kamu bilang bahwa nilai, misalnya di IT, bahwa indeks prestasi kamu di atas 3,5, orang memiliki ekspektasi bahwa kamu jago IT. Oke? Mungkin barangkali itu yang bisa kita sharing pada kesempatan ini. Selamat berburu ya. Selamat berburu indeks prestasi. Tapi selalulah ingat, nilai yang kalian raih harus menunjukkan kesetaraan dalam penguasaan ilmu yang kalian kuasai. Ya. Jadi jangan hanya sekedar mencari nilai tinggi, tapi kemudian ilmunya kosong. Karena itu akan memalukan bagi diri sendiri dan bagi alma mater yang memberikan
kelulusan kepada kalian. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton tayangan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan selamat berjuang, menuntut ilmu, mencapai keahlian yang diinginkan, dan nilai yang sepantasnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mungkin kita balik seperti itu saja. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat pada kalian semua, pada para penonton semua. Semoga itu juga memberikan kebaikan juga bagi para lulusan perguruan tinggi di Indonesia di masa depan. Salam sehat, salam semangat.